Master of Science in Political Economy of Late Development 2018 dan sampai 2019. Lalu sarjana ilmu politik in International Relation Universitas Gadjah Mada Indonesia dari 2013 sampai 2016, dan Summer School Graduate London School of Economics and Political Science Juni sampai Juli 2015. Dan beberapa penghargaan yang telah diterima Mbak Tania ini diantaranya Stevening Scholarship awarded by Foreign and Commonwealth Office UK, cum laude awarded by Faculty of Social and Political Science Universitas Gadjah Mada Indonesia, and Asian Students Forum on Human Rights awarded by Chulalongkorn University Thailand. Oke, baiklah, untuk mempersingkat waktu kepada Mbak Tania Della Vita Malik, time is yours. Ya, terima kasih banyak Mbak Via. Suara saya kedengaran jelas kah? Ya, halo? Iya. Kedengaran, Mbak? Oke, terima kasih Mbak Via. Sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga untuk Sore. semua. Terima kasih kepada Mbak Via. Ada juga bersama kami sudah ada Mbak Linda dan Mbak Ira ya, yang nanti juga sama saya sharing pengalaman masing-masing. Sebelumnya terima kasih kepada Misari sudah mengundang saya di sini untuk sharing. Senang banget bisa dapat kesempatan untuk share bersama teman-teman semuanya. Mungkin perkenalan sedikit, saya Tania Della Vita Malik seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Via. Pengalaman kemarin di tahun 2018 berangkat ke London untuk kuliah di London School of Economics and Political Science, begitu. Nah, mungkin berbicara tentang S2 kemarin, perjalanannya kalau saya sih berliku, tapi memang banyak banget sih. Aku kemarin juga sempat share-share sama teman-teman sebelum berangkat. Ada beberapa teman-teman yang juga kayaknya jalannya juga nggak semudah itu, tapi juga banyak yang berhasil gitu untuk dapat beasiswa keluar gitu. Jadi ya alhamdulillah sekarang saya sudah selesai kemarin kembali ke Indonesia dan kerja di sini. Jadi mungkin saya akan share sedikit tentang pengalaman dapat beasiswa Chevening begitu. Sebelumnya pertama-tama mungkin saya pengen cerita sedikit ya. Jadi sebelumnya saya itu lulus di tahun 2000. Jadi saya HI ya, ambil HI UGM. Saya sidang tuh tahun 2016 bulan November. Nah, setelah itu karena masih nunggu wisudanya di bulan Februari, saya coba-coba langsung siapin IELTS karena saya emang pengennya target ya udah habis S1 pengen lanjut S2 gitu. Akhirnya sambil tunggu IELTS, saya belajar IELTS, sambil juga tunggu wisuda di bulan Februari 2017, saya latihan untuk persiapan. Awalnya pengen banget dapet LPDP gitu. Nah, di tahun 2017 ada sedikit perbedaan ya. Mungkin akan yang lebih tahu, akan lebih share lebih tentang itu. Jadi di tahun 2007 itu yang biasanya LPDP itu tahun-tahun sebelumnya itu bukannya 1 tahun ada 4 batch. Di tahun 2017 itu cuma buka 1 batch karena ada perubahan kebijakan begitu. Nah, akhirnya aku tunggu-tunggu kok belum buka. Ya udah akhirnya aku sambil apply kuliah gitu. Aku apply ke beberapa universitas, nggak cuma di London, ada juga di kota-kota lain di UK, juga di Australia dan di Belanda. Nah, ya udah akhirnya aku daftar lah. Terus LPDP buka di pertengahan tahun, aku daftar. Cuman sayangnya pas aku daftar LPDP itu aku nggak lolos. Jadi di LPDP saat itu ada kebijakan baru selain batch untuk buka application-nya itu nggak cuma 4 kali setahun, 3 atau 4 kali setahun. Di tahun 2017 itu cuma buka 1 tahun sekali. Dan tesnya itu cuma administrasi dan wawancara dan nulis esai, tapi di tahun 2017 tuh ada psikotes. Nah, aku masuk untuk apply secara administrasi, alhamdulillah lolos, sampai ke psikotes, nggak lolos ke tahap selanjutnya gitu. Ya udah akhirnya di pertengahan tahun apply LPDP nggak lolos, akhirnya menuju ke akhir tahun ada bukaan Chevening. Jadi bukaan Chevening, jadi sebenarnya Chevening ini
dia buka di akhir tahun 2017, tapi untuk apply untuk masuk kuliah di tahun 2018 gitu. Jadi universitas-universitas yang udah aku apply di awal tahun 2017 yang harusnya masuk ke bulan September Oktober 2017 itu sebenarnya nggak bisa kepake nih kalau aku dapat beasiswa Chevening gitu, karena Cheveningnya buat 2018 sedangkan kuliahnya untuk 2017 gitu. Tapi ya udah aku apply anyways. Ya udah akhirnya aku apply dan long story short alhamdulillah kepilih untuk yang Chevening gitu. Nah, karena Chevening prosesnya lama dari bulan September bukaan sampai pengumumannya Juli tahun setelahnya, nanti aku jawab detail tentang detailnya. Itu di pertengahan perjalanan aku juga daftar beasiswa lain yaitu Fulbright. Nah, Fulbright itu baru Februari di tahun 2018. Jadi dia juga untuk berangkat tahun 2019-2020. Jadi lebih mundur 1 tahun lagi dari keberangkatan Chevening yang aku daftar waktu itu. Jadi akhirnya pengalamanku aku daftar 3 beasiswa untuk berangkat LPDP awalnya untuk berangkat 2017, Chevening untuk berangkat 2018, Fulbright buat 2019. Nah, kalau Fulbright sama Chevening alhamdulillahnya aku dapat. Cuma nanti aku akan lebih detail menjelaskan mengenai sharing pengalaman tentang Chevening, tapi pada saat tanya jawab mungkin kalau teman-teman ada yang pengen nanya Fulbright atau apa gitu, I'd be happy to answer as well gitu berdasarkan pengalamanku begitu. Mungkin next, jadi seperti yang tadi sudah disinggung sedikit, aku ambil program Political Economy of Late Development di London School for Economics and Political Science gitu. Nah, program ini 1 tahun, seperti juga kebanyakan program-program master di UK. Dan ini senang-senang banget aku taruh satu foto bareng-bareng ini sama teman-teman satu kelasku. Jadi satu kelasku tuh ada sekitar 24 orang, emang kelasnya kecil. Dibandingkan dengan teman-temanku dari Indonesia yang lain itu mereka kelasnya tuh satu kelas bisa 200-an orang gitu. Tapi aku bersyukur juga dengan kelas yang kecil, akhirnya aku lumayan deket sama teman-temanku gitu. Dan banyak banget ini ada teman-teman dari Eropa, ada dari Amerika Latin juga, Asia juga banyak gitu. Afrika juga ada gitu. Jadi meskipun pengalamannya juga cuma setahun, alhamdulillah karena banyak ketemu orang, jadi banyak sharing. Jadi alhamdulillah pengalamannya juga menyenangkan dan banyak insight yang didapat along the process begitu. Nah, mungkin sedikit perkenalan mengenai Chevening. Jadi Chevening adalah beasiswa yang di-provide oleh pemerintah Inggris. Jadi Chevening itu di-provide oleh pemerintah Inggris tidak hanya untuk scholars dari Indonesia, tapi juga ada dari 140 negara lainnya begitu. Inilah nanti yang akan cerita kenapa sih serunya gitu kuliah dengan Chevening gitu. Chevening itu ini bebas, kita bisa pakai Chevening kuliah any master's program in the UK asalkan maksimal programnya 1 tahun dan dia Toastmasters program. Toastmasters dalam artian bukan research program. Kalau aku nggak salah nanti Mbak Ira mungkin jelasin, Mbak Ira dari research ya, MRes ya kalau nggak salah. Mungkin Mbak Ira yang lebih tahu, nanti Mbak Ira jelasin mengenai research program. Tapi kalau Toastmaster itu seperti kita biasa S1 aja gitu. Kalau di programku sih yang membedakan Toastmaster dan Research Master adalah disertasinya Research Master yang daripada Toastmaster kayak gitu. Nah, Chevening juga mengcover secara full beasiswa, biaya kuliah juga living cost, berapapun biayanya. Tapi kalau living cost itu sudah ada pagunya gitu. Jadi kalau di London berapa dan di luar London berapa begitu. Per bulannya ditransfer langsung ke kita. Nah, kalau full tuition ini apply untuk seluruh program yang tadi aku sebutin kecuali MBA. Kalau MBA itu Chevening memberikan batasan maksimal dia kasih 18.000. Jadi kalau misalnya program MBA-nya 30.000 pounds misalnya, ya 12.000 itu harus ditanggung oleh si penerima award-nya sendiri gitu. Itu selain MBA. Tapi kalau itu khusus MBA, tapi selain MBA itu semuanya di cover full. Alhamdulillah programku juga di cover full karena bukan MBA gitu. Nah, kemudian ini sedikit sharing mengenai eligibility dan timeline-nya. Jadi kalau eligibility Chevening juga cukup fleksibel. Yang penting kita adalah satu warga negara dari sekitar 100 negara penerima Chevening tersebut.
Dan tidak harus kita itu ada di negara asal kita ya. Misalnya kemarin temanku satu batch itu dia warga negara Indonesia tapi dia kerja di Singapura. Itu dia juga apply dan dia keterima. Akhirnya kuliah di London. Jadi sebenarnya cukup fleksibel mengenai ini. Nah kemudian Chevening juga mengharuskan untuk kembali ke negara asal setelah kuliah itu 2 tahun setidaknya. Mungkin mirip dengan LPDP juga ada ya seperti ini begitu. Nah yang mungkin sangat membedakan Chevening daripada beasiswa yang lain itu kayaknya di bagian ini. Jadi at least kita harus punya 2 tahun work experience. Tapi jangan khawatir, jadi 2 tahun ini tidak harus 2 tahun dalam artian kita kerja di satu tempat yang benar-benar 2 tahun. 2 tahun ini bisa akumulasi dari total pengalaman kerja kita gitu. Jadi bayangannya gini, aku tuh baru lulus ya, officially lulus bulan Februari tahun 2017. Tapi aku apply Chevening itu bulan November 2017 dan alhamdulillah keterima. Kalau mau dilihat dari total pengalaman kerjaku, kalau misalnya yang baru dihitung setelah aku lulus itu kan 1 tahun aja nggak cukup gitu. Tapi aku bisa alhamdulillah dapat Chevening karena menambahkan mengakumulasi total pengalaman kerjaku. Misalnya aku ada pengalaman ngasdos di kampus itu bisa ditambahin. Kemudian volunteering menjadi pengalaman berorganisasi di kampus itu juga bisa ditambahin gitu. Jadi totalnya 2 tahun dalam artian 2.800 jam gitu. Jadi kita bisa isi-isiin aja gitu. Nanti kalau kalian mau cek bisa langsung ke chevening.org, itu bisa kita kayak ada kalkulator untuk menghitung total pengalaman kerja kita gitu. Jadi jangan khawatir tentang minimal pengalaman 2 tahun ini gitu. Kemudian, of course, salah satu eligibility-nya adalah kita udah mendapatkan university degree gitu. Nah, untuk timeline-nya sekarang Chevening lagi buka nih. Jadi dia buka dari 3 September sampai 3 November, itu application open. Application open ini dalam artian kita harus submit essay ya. Nanti aku jelasin tentang essay-nya di next. Kemudian dari November itu kita akan menunggu sampai Februari di mana akan ada pengumuman kita lolos shortlisted untuk interview atau enggak. Kalau kita shortlisted untuk interview, maka kita wajib mensubmit reference. Jadi reference-nya ini itu tidak diminta dari awal. Yang di awal itu diminta itu cuma esai gitu. Cuman esai dan bukti kalau kita udah kerja sebanyak 2.800 jam gitu. Jadi referensi ini diminta dari, kalau aku pengalamanku satu profesional sama satu dosen gitu. Jadi satu dari bos di kantor, satu lagi dari dosen karena diminta dua reference gitu. Kemudian bulan Maret sampai tanggal 30 April itu periode interview gitu. Kemudian awal Juni pengumuman hasil. Kalau kita lulus interview itu bisa ada dua hasil, bisa conditionally selected atau waiting list gitu. Kalau conditionally selected itu kita wajib mensubmit LOA karena lagi-lagi Chevening tidak mengharuskan kita untuk submit LOA dari awal kita proses di bulan November itu. Tapi dia LOA-nya itu even 1 bulan setelah kita keterima sebagai Chevener kayak gitu. Kalau kita udah submit LOA maka udah jadi unconditionally selected sebagai Chevener kayak gitu. Ya udah, terus itu nanti urus-urus visa dan administrasi yang lainnya September Oktobernya berangkat kayak gitu. Nah, ini yang aku mau share sedikit. Kenapa Chevening? Kalau dari pengalamanku, oh ya ini jelasin sedikit fotonya, ini seru banget. Jadi ini foto aku dengan teman-teman kepilih dari Indonesia. Itu waktu itu kita ada 68 orang yang terpilih, bersama juga dari teman-teman Timor Leste, 4 orang, jadi totalnya 72 orang. Alhamdulillah kepilih untuk dapat beasiswa Chevening. Nah, ini foto kita ketika kita sampai di London. Ketika di London itu, karena Chevening ini program yang global scholarship provider, jadi kita akan ketemu dengan teman-teman Cheveners dari negara-negara lainnya. Jadi pada saat kita datang itu ada kayak welcoming event. Nah, welcoming event ini kita bakal ketemu sama ribuan orang lainnya itu yang dari negara-negara yang lain. Kayak teman-teman bisa lihat nih ada teman-teman dari negara-negara lainnya heboh-heboh foto gitu karena Indonesia tuh kurang lebih Chevener yang paling banyak
Kalau dari negara lain, bahkan aku ada teman dari Brunei, mungkin karena negaranya juga kecil, cuma ada 1 orang yang kepilih dari negaranya gitu untuk menjadi chevener begitu. Nah, kembali lagi kenapa sih chevening? Pertama, fully covered living cost, kayak tadi yang aku bilang, kecuali MBA. Terus habis itu yang kedua, terserah kita mau program apa saja, 12 bulan maksimal gitu. Kalau di bawah 12 bulan nggak apa-apa. Ada beberapa program di kampusku sendiri kayak misalnya finance, accounting, itu yang juga cuma 9 bulan programnya. Kayak misalnya program-program yang aku tahu di Oxford sama di Cambridge itu juga 9 bulanan gitu. Nah, itu juga nggak apa-apa pakai chevening gitu. Asalkan jangan lebih dari 12 bulan kayak gitu. Jadi emang lebih fleksibel gitu. Dan mostly sih di UK itu kan programnya 1 tahun ya. Jadi I wouldn't think this as a problem gitu. Terus habis itu yang ketiga, kenapa chevening? Karena ini menarik banget untuk teman-teman juga, atau kalau mau sharing ke keluarga dan lain sebagainya, chevening itu bisa dipakai untuk second master. Jadi kalau teman-teman udah punya master sebelumnya, misalnya udah kuliah duluan di Indonesia misalnya, terus pengen master lagi nih di luar gitu, gak apa-apa, bisa pakai chevening gitu. Ada case temanku yang satu batch yang emang dia itu ambil chevening untuk second masternya dia gitu. Itu dibolehkan oleh chevening. Dan ini menarik karena gak banyak beasiswa yang ngebolehin ini gitu. Jadi again flexible. Nah, kemudian international experience, karena tadi yang seperti aku jelasin, kita akan ketemu dengan teman-teman cheveners dari berbagai negara yang lainnya. Dan network itulah yang sangat ditekankan oleh chevening. Kenapa kita dia kasih, mereka juga pengen kita untuk membangun network kita, yang dimana itu juga menjadi penting banget untuk kerjaan kita, untuk karir kita. Itulah kenapa, lanjut ke selanjutnya, itu ada 4 esai, masing-masing 500 kata. Ini yang deadline-nya di tanggal 3 November tadi. Setiap tahunnya itu sama ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau daftar tahun depan, itu juga sama prosesnya. Set timeline-nya itu tuh juga sama. November tutup, terus interview, announcement bulan Februari dan lain sebagainya. Nah, di Chevening application ada 4 esai, masing-masing esai 500 kata. Esai yang pertama itu tentang networking. Jadi kenapa aku bilang Chevening tuh tertarik banget sama networking gitu. Even di application-nya dia haruskan kita untuk menulis esai tentang networking. Kedua, tentang leadership. Ketiga, study in the UK. Keempat, career plan. Nah, networking ini itu kalau aku bisa bilang, aku tuh selalu emphasize bahwa di application aku memulai, aku nih pengen jadi misalnya aku bilang aku pengen jadi dosen gitu. Nah, aku pengen jadi dosen ini, kenapa aku butuh chevening? Karena of course aku butuh master. Kedua, karena aku butuh networking dari chevening. Kalau aku jadi dosen dengan lulusan chevening, misalnya aku akan lebih untuk diskusi dengan teman-teman dosen yang aku temuin pada saat aku kuliah di UK dari negara-negara lain, misalnya kayak gitu. Dan aku buktikan, untuk menjadi dosen itu dibutuhkan skill-skill networking seperti apa, dan aku sudah mendevelop skill-skill itu pada saat ini, dan aku akan melanjutkan untuk mendevelop skill-skill networking tersebut ketika nanti aku ada di UK untuk belajar ngambil master kayak gitu misalnya. Jadi jangan lupa, karena chevening ini penting banget, sampai dia bikin esai khusus harus kita tentang networking dan leadership. Dia mau tunjukin, karena again tahun pengalaman kerja minimal itu dirasa kita sudah cukup mengerti networking itu apa, bagaimana kita membangun networking, kenapa networking penting, begitu juga dengan leadership dan lain-lain kayak gitu. Kemudian mungkin ini langsung aja, aku kayaknya lama banget ya. Jadi chevening is now open. If you want to take a look at gimana dia lebih detailnya, bisa langsung ke chevening.org, atau ada banyak informasi yang kita share melalui Instagram di UK in Indonesia atau ID Chevening Alumni. Bisa kepo-kepoin, dan sekarang juga sebenarnya banyak banget yang udah pada sharing pengalaman masing-masing alumninya. Bisa share, banyak banget yang bisa dicari informasinya gitu. Kemudian stay in touch with me. Ada LinkedIn-ku, ada Instagram-ku. Kalau misalnya I can be of any help, silahkan kontak aku aja gitu. Mungkin sejauh ini itu dari aku. Kalau ada
pertanyaan aku nanti kita diskusi aja di saat Q&A ya. Mungkin begitu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Tania atas sharingnya. Selanjutnya teman-teman kita beralih ke pemateri yang kedua ya, yaitu Mbak Linda Susilowati. Mbak Linda ini sekarang bekerja di sebagai dosen di Universitas Kristen Setiawacana, jurusan Social Psychology. Dan juga ada pun fellowship and grants-nya. Ini menerima doctoral program the University of Sydney, enrollment 1 Januari 2021, United World Faculty Enrichment Program, 2017 Crawford ACT Training Award, dan 2016 Best 10 Pilot Project of 3Ns Program of Ministry of Women Empowerment and Children Protection, the Republic of Indonesia in Central Java. Di 2016 Indonesia Higher Education Research Grant for Postgraduate Thesis, 2016 Graduate with Highest GPA of Psychology Faculty, 2007 Setiawacana Undergraduate Scholarship in collaboration with APAC Inti Corpora. Silakan kepada Mbak Linda, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih buat waktunya Mbak Anissa. Terus saya kira saya terakhir, ternyata nomor 2. Jadi tadi terakhir soalnya, jadi masih santai-santai tadi. Oke, untung saya nggak jadi ke toilet. Teman-teman, jadi hari ini sebenarnya saya dikontak untuk share tentang LPDP, karena banyak juga teman-teman yang penasaran. Kenapa sih LPDP itu yang diterima itu yang kayak gimana sih sebenarnya gitu ya? Yang dicari itu yang seperti apa, yang di ini seperti apa. Nah, sebelum mulai, saya mau saya share screen ya. Soal LPDP, nah, waktunya sebentar, jadi langsung tutup poin aja. Nah, sebelum teman-teman semua mulai untuk berburu beasiswa ya, mencari beasiswa, ini coba teman-teman bertanya kepada diri sendiri gitu, tentang beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, kenapa sih teman-teman ini teman-teman harus tahu dulu, kan tadinya kan topiknya pertama ampuh menempuh beasiswa. Nah, cara ampuhnya itu seperti apa? Nah, yang pertama sebelum itu mulai, untuk bisa cari tahu cara-cara ampuh biar dapat beasiswa, itu cari tahu dulu ini, kenapa pengen lanjut studi gitu. Ini pertanyaan reflektif ya. Teman-teman mau lanjut studi itu kenapa sih gitu? Buat apa sih gitu? Pengennya kenapa? Terus yang kedua, kalau udah tahu kenapa pengennya kenapa, kenapa perlu gitu. Kan kadang-kadang pengen aja tapi kan nggak perlu. Nah, ini kenapa perlu gitu? Kenapa perlu untuk melanjutkan studi? Nah, terus yang berikutnya, terus perlu bidang apa kalau mau lanjut studi gitu? Terus kenapa kok ambil bidang itu? Ya. Yang berikutnya adalah pengennya di kampus yang kayak mana sih? Ada nggak? Udah ada kampus yang dipengenin, kampus-kampus yang dipengenin nggak? Terus kenapa kok pengen kuliah di kampus-kampus itu? Gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan reflektif ya. Misalnya kenapa pengen kuliah di sini? Oh, biar di Inggris misalnya kenapa? Oh, pengen di Liverpool nanti biar bisa nonton Liga Inggris atau apa gitu. Jadi sebenarnya what's the reason behind the university that you choose? Nanti saya akan cerita kalau saya kenapa pertimbangannya saya ngambil di Sydney dan lain sebagainya. Nah, ini pertanyaan reflektif teman-teman. Nah, kira-kira kalau teman-teman diwawancara, kenapa pilih kampus di Inggris? Supaya saya bisa nonton Liga Inggris gitu. Is that a really wise questions gitu? Is that a really wise answers gitu kan? Apakah ya bilang kayak gitu bahwa ini adalah alasan-alasan yang tepat. Nah, ini pertanyaan reflektif. Terus beasiswa apa sih yang pengen dipilih gitu? Pengennya dapat beasiswa apa gitu dan kenapa? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk teman-teman tahu karena nanti dalam teman-teman mempersiapkan mencari beasiswa atau mencari kampus apapun itu, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan basic ini itu yang akan turut mewarnai apa yang teman-teman kerjakan, baik dalam menyusun esai, personal statement, curriculum vitae, menjawab interview, menjawab tes dan lain sebagainya. So, ini adalah pertanyaan basic gitu yang mewarnai semua. Coba mungkin teman-teman yang lain juga kurang lebih
dalam pengalaman akan cerita juga mengalami pertanyaan-pertanyaan ulasan atau dalam esainya, dalam personal statement-nya itu hal-hal ini yang kurang lebih dibahas di situ. Nah, yang pertama adalah kalau udah tahu jawaban-jawaban di atas terhadap pertanyaan-pertanyaan tadi, yang perlu teman-teman lakukan tuh yang pertama adalah prepare. Nah, prepare itu apa? Yang disiapkan. Satu, scientific of study atau misalnya research-nya itu apa sih? Pengen yang kalau kan ada by course sama ada by research ya. Ada yang kalau mau pengen course bidangnya bidang apa atau risetnya tentang apa. S2 sama S3 beda lagi kan. Kalau S3 itu lebih, kalau S2 itu selain risetnya mau tentang apa, itu juga misalnya bisa milih fakultasnya lebih baik tentang apa gitu. Terus nanti di fakultas itu bisa sama-sama mau riset tentang apa dan lain sebagainya kalau by research. Tapi kalau PhD di beberapa negara bisa juga kayak gitu, tapi di beberapa negara kayak misalnya di Eropa dan di Australia misalnya, itu cenderung topik risetnya dulu yang dicari. Fakultasnya tuh bisa jomplang banget gitu. Gitu kayak saya basicnya saya di psikologi, terus ini kebetulan saya ngajarnya di di fakultas interdisiplin sih sebenarnya namanya. Terus ada program studi pembangunan di situ. Memang bidang saya social psychology gitu. Tapi bisa aja ketika saya S3 saya itu di social science fakultasnya. Bukan di social science, di faculty of science. Sekarang saya di faculty of science. Kenapa? Karena pembimbing saya yang topik risetnya sesuai dengan yang riset saya cari, itu tuh ada di situ gitu. Dia fakultasnya di situ, home base-nya di situ, dan kita direkrut bukan berdasarkan fakultas, tapi berdasarkan higher degree department, higher degree something gitu namanya, HDR gitu, higher degree research department or something. Jadi mahasiswa PhD itu semua rekrutmennya lewat satu kemudian dipilih nanti kemudian kita ada pusat studi, kita bekerja di pusat studi itu. Jadi pendaftaran di fakultas itu hanya sifatnya administratif. Nah, makanya penting banget teman-teman kalau mau studi lanjut, misalnya mau S2, itu mau S2 bidang apa, di mana, mau ngapain gitu, mau riset tentang apa, mau bikin tesis tentang apa, gitu tuh udah harus ada bayangan gitu. Terus setelah itu juga harus ada bayangan universitasnya. Nggak harus cuma satu, bisa aja beberapa. Dan ada alasannya gitu. Kenapa? Kenapa harus kampus ini gitu? Kenapa harus USIT? Kenapa harus Wageningen? Kenapa harus kampus di sini? Misalnya karena misalnya program studi yang dia mau ada di situ dan bagus misalnya. Atau misalnya program studi ini itu yang bagus adanya di kampus-kampus ini, atau misalnya profesornya yang bidangnya sesuai dengan ini, yang pembimbingnya itu ada di kampus-kampus ini. Atau banyak hal lah, alasan-alasan kenapa kemudian teman-teman memilih universitas ini. Oh, universitas ini masuk 50 besar dunia atau apa. Nah, teman-teman kemarin sempat ngobrol sama teman dari Fulbright, kalau Fulbright kan didampingi toh dari awal gitu, bisa didampingi, dicarikan universitas yang sesuai dengan sesuai dengan khasnya masing-masing Fulbrighter, karena tujuannya mereka kan sebenarnya bilateral relationship ya between Indonesia dan Amerika. Jadi supaya mahasiswa Indonesia ini kenal Amerika tuh kayak gimana sih dan lain sebagainya. Jadi pas pulang tuh bisa kayak kasih komentar baik gitu tentang Amerika. Itu melalui Fulbright. Itu tujuannya kayak gitu kalau Fulbright. Nah, nanti kalau Stephanie mungkin beda lagi, LPDP beda lagi. Nah, jadi tapi mayoritas beasiswa, kecuali beasiswa dari kampusnya ya, itu enggak seperti Fulbright yang menyiapkan satu-satu kampusnya gitu. Ya. Bahkan Australian Award, biarpun pada waktu setelah lolos bisa didampingi dalam proses aplikasinya, di pendaftaran awal tuh udah ditanyain gitu, kenapa pengen kampus ini dan alasannya apa. Terus yang ketiga itu bahasa, penting banget. Bahasa tuh penting banget. Jadi bahasa Inggris ya, kalau mau di luar negeri, bahkan di dalam negeri juga ada standar minimal bahasa Inggrisnya. Terus di negara-negara lain, misalnya kayak di Perancis atau apa, itu juga ternyata bahasa pendamping itu juga dinilai. Di beberapa kasusnya, kalau teman saya S3 itu harus ada sertifikasi bahasa Perancisnya gitu. Di beberapa, itu juga penting pertimbangan. Nah, juga siapkan beasiswa-beasiswa mana yang mau ditempuh, yang mau diambil, itu apa-apa aja alternatifnya gitu. Nggak cuma satu, bisa apa aja gitu. Nah, ada lagi yang perlu disiapkan, makanya di sini prepare, ini ada prepare yourself ya, yang paling spesifik about yourself.
satu experiences-nya, pengalaman-pengalamannya, track record-nya teman-teman ini udah ngelakuin apa aja, dapat apa aja, punya pengalaman apa aja. Pengalaman tuh nggak harus pengalaman kerja ya, bisa pengalaman berorganisasi, pengalaman voluntary, ya, pengalaman kerja-kerja sosial, pengalaman bahkan kalau di LPDP tuh ya jadi Karang Taruna itu it's a really good part karena itu adalah bagian kayak teman-teman berkontribusi ke masyarakat sekitar gitu, bangsa negara. Berapa anak muda sih sekarang yang mau terlibat dalam kepengurusan RT RW misalnya? If you still want to do that, it's a really good point gitu. Maksudnya teman-teman masih mau jadi Karang Taruna yang ngurusin kerjaan-kerjaan kampung. Anak sekarang mungkin lebih asik ke warnet atau main Mobile Legends di rumah, dan but you still do that gitu. And that's a really good point gitu. Track record itu penting banget ya. Dan juga akan lebih bagus lagi kalau experiences-nya atau track record-nya itu sejalan dengan sekolah teman-teman yang mau ambil. Gitu. Jadi kayak misalnya teman-teman sekarang lagi bergerak nih di bidang apa, teman-teman perlu ngambil kepakaran ini, sekarang nanti pas ke depan pulangnya teman-teman pengen jadi ini gitu. Nah, ini penting, ini salah satu poin penting hampir dalam seluruh beasiswa. Bisa aja S1-nya teman-teman apa, S2-nya tuh bisa completely different daripada S1-nya. That's fine. Teman-teman saya banyak yang kayak gitu tuh, yang namanya gitu. Tapi S2-nya itu nggak mungkin completely different dengan experiences-nya. Jadi kayak dengan track record-nya, pengen ngambil S2 ini tuh alasannya karena saya sedang melakukan ini, atau saya ingin, atau setelah saya melakukan ini, saya sadar saya perlu kemampuan ini, karena waktu pulang nanti saya akan begini, kurang lebih kayak gitu. Nah, terkait dengan itu, makanya tadi, terkait dengan diri sendiri, itu ada perlu yang namanya further plans. Jadi kalau pas teman-teman studi, nanti teman-teman mau ngapa-ngapain aja, pulang studi itu mau ngapa-ngapain aja. Kurang lebih kayak gitu. Nah, terkait dengan yang hal ini, nanti teman-teman bisa menghasilkan, ini ya, dengan persiapan-persiapan ini ya, teman-teman bisa menghasilkan satu study plan atau study proposal gitu ya. Yang kedua tuh bisa research proposal. Ini kalau misalnya mau yang research based atau mau S3 gitu ya. Kalau S3 kan wajib ya, most of the time, kecuali kampus-kampus di Taiwan itu enggak. Waktu itu saya sempat dapat offering untuk beasiswa Taiwan, tapi nggak perlu siapin research proposal, saya cuma networking interview, and then I get announced that I'm accepted di sana gitu. Cuman nggak saya ambil beasiswanya waktu itu, karena saya nunggu LPDP. Nah, terus dari yang personal ini tadi, yang sifatnya lebih ke personal ini, ya, teman-teman bisa siapkan satu kurikulum vitae, dan yang kedua itu personal statement. Dan CV yang saya kirim ke Mbak Anissa misalnya itu semua ya kayak random banget saya kirim gitu. Itu beda sama yang saya kirim sama LPDP. Biarpun ada beberapa basic yang sama gitu, yang generalnya yang sama. Nah, ketika saya apply ke United Board gitu, saya pernah dapat beasiswa di United Board, itu beda lagi gitu. Terus kayak belum tentu semuanya perlu ditumpahkan di CV gitu. Ya, kalau di LPDP misalnya paling banyak itu pengalaman berorganisasi, pelatihan itu LPDP udah sebutin, pengen tahu pengalaman organisasi kita apa aja. Pengalaman selain pengalaman organisasi itu pengalaman training yang pernah kita ikut itu apa aja. Pengalaman beasiswa lain yang pernah kita peroleh itu apa aja. Bahkan tuh kalau LPDP itu dari SD ditanyain. Terakhir kemarin. Jadi kita suruh isi kurikulum vitae itu dari SD. waktu pernah jadi OSIS atau jadi apa tuh, organisasi itu dari kecil. Pengalaman di luar sekolah juga gitu, di kampung jadi apalah segala macam ditanyain semua. Dan itu disuruh isi di CV-nya. Jadi kalau di beberapa scholarship lain kan kita kadang-kadang CV kita kirim kan, udah jadi bentuk PDF terus kita kirim. Enggak, kalau di LPDP kita isi one by one and then we submit it and then we can download it gitu. Jadi kita download tuh versinya LPDP gitu, berlembar-lembar gitu, sesuai dengan yang mereka mau. Terus kamu tuh dulu nilaimu zaman SD berapa, lulus EPANAS berapa, SMP, SMA, itu semua ditanyain semua. Gitu. Nah, itu preparations in generalnya ya, in generalnya. Terus yang pertanyaan sering muncul itu, kita cari kampus dulu apa universitas dulu sih? Kok kampus dulu atau universitas dulu? Beasiswa dulu. Ini kampus dulu atau beasiswa dulu? Typo. Oke. Mau kampus dulu apa beasiswa dulu? Ini sering banget nanya, ini baiknya cari kampus dulu apa cari beasiswa dulu ya? Nah, menurut saya,
ini tergantung dua hal. Yang pertama, kenali dulu yang kita punya. Ya, kita tuh punya apa sih? Oh, kayak ini saya bisa ketahui mahasiswa tuh yang saya bilang nih, gila kamu tuh LPDP banget nih, kamu nih yang orang yang dicari LPDP banget nih, kayak kamu nih. Itu modal yang dia punya gitu. Kayak LPDP itu kalau kamu daftar kamu diterima deh gitu. Itu ada gitu. Dan dengan kayak gitu dia oke, berarti dia siapin dulu syarat-syarat yang buat LPDP itu apa-apa aja, kampus yang dibuka buat LPDP itu apa-apa aja gitu. Dulu senior saya bilang, gila kamu tuh Fulbright banget kamu, katanya gitu. Oh tuh Fulbright banget gitu, kata senior saya. Cuman saya nggak mau ke Amerika gitu. Saya nggak mau ke Amerika. Jadi ya udah saya cari kampus yang saya mau dulu gitu. Saya pengennya kampus yang mana, di mana. Saya nggak mau kuliah S3 di Amerika, bisa tua di Amerika saya gitu kan. Terus ada banyak-banyak pertimbangan gitu. Oke, berarti saya cari kampus dulu gitu. Jadi kenali apa yang kita miliki, yang kita miliki itu apa. Dan yang kedua, selain kenali apa yang kita miliki, susun rencana dan alternatif rencana gitu. Jadi selain siapin kampus-kampusnya, jangan terpatok cuman kayak satu kampus. Whatever happens, I'm going to Harvard gitu. Jadi kalau nggak Harvard nggak jalan gitu misalnya. Ya enggak, siapin juga alternatif lain gitu. Kayak ranking nomor 1 tuh sekarang apa sih, Oxford ya. Oxford itu not the only one gitu. Dia ranking 1 secara general, tapi di bidang lain ada yang lain juga yang nomor 1 gitu. Terus kalau ke kampus peringkat utama dunia, kenapa? Apa pengaruhnya? Seberapa signifikan itu untuk hidup Anda dan seberapa merugikan atau menguntungkan itu di hidup Anda? Karena teman saya bilang bahwa rata-rata yang kuliah, apalagi yang S3 kan berat banget, kayak banyak kasus, ada yang bunuh diri lah, yang apa itu rata-rata mahasiswa S3 itu, mahasiswa S2 jarang, mahasiswa S3 banyak yang kemudian bunuh diri. Kayak yang menjamin psychological well-being-nya juga apa. Jadi itu penting. Dua hal ini untuk bisa menentukan kampus dulu atau beasiswa dulu. Kalau LPDP untuk beasiswa S2 itu boleh daftar dulu belum dapat LOE. Jadi letter of acceptance-nya nggak dapat dulu, nggak apa-apa. Kalau beasiswa S2 nanti dikasih waktu, setelah keterima dikasih waktu 1 tahun supaya diterima. Tapi harus kasih 3 alternatif kampus pilihan di awal. So, teman-teman tetap harus siapkan kira-kira kampus yang mau dituju itu apa-apa aja itu di awal 3, setidaknya 3 alternatif. Kalau 1 nggak keterima, kedua nggak terima, ketiga. Jadi teman-teman harus tahu kenapa perlu cari tahu 3 kampus ini dulu supaya teman-teman bisa persiapkan syarat-syarat untuk 3 kampus ini. Karena kalau nggak diterima, beasiswanya ditarik, nggak jadi dapat LPDP. Jadi kasih waktu 1 tahun doang. Apakah ada? Ada. Apakah banyak? Banyak yang udah dapat LPDP nggak jadi sekolah, nggak biasanya dicabut karena nggak diterima di kampusnya. Jadi kalau ditanya, LPDP belum dapat LOE dulu nggak apa-apa kok, daftar aja. Iya memang nggak apa-apa, tapi kalau udah duluan dapat LOE lebih baik, lebih terjamin, lebih secure gitu kan. Nah kalau S3 ada beberapa skema juga kan, skemanya macam-macam ya di LPDP 2019 ya. Kalau untuk S3 itu kalau kasus di LPDP itu harus ada letter of acceptance dulu dan itu it must be unconditional. Jadi harus tanpa syarat, diterima tanpa syarat. Kan ada beberapa penerima tuh dengan syarat toh. Ini harus tanpa syarat. Nah, kalau di Eropa tuh enak. Jadi kayak dapat LOE itu bisa dari profesor, universitas ngikut aja. Kalau di Australia it will be more difficult karena setelah teman-teman itu diterima oleh profesor, teman-teman harus mengikuti seleksi kampus juga supaya bisa diterima di kampusnya. Dan seleksi kampusnya itu juga sama kurang lebih kayak seleksi beasiswa. Gitu. Ada syarat-syaratnya, surat rekomendasi, ada tes, ada esai, ada sama kayak daftar beasiswa gitu. Jadi kayak 2 kali seleksi gitu lah kalau PhD gitu di Australia. Mungkin nanti Mbak siapa yang di Australia juga bisa share ya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi saya diseleksi dulu oleh profesor saya. Pas profesor saya, oke, saya bersedia membimbing kamu, tapi saya harus juga lolos seleksi kampus, harus diterima dulu di USIT-nya. Gitu. Nah, setelah diterima baru LOE-nya keluar. Oke, nah ini general tips-nya buat teman-teman semua. Yang pertama, terus kumpulkan informasi dan syarat-syarat umum beasiswa. Because gitu ya, it's usually berubah gitu setiap tahunnya, setiap periodiknya. Depending mungkin tahun lalu syaratnya begini. Jangan 100% sure bahwa tahun bukaan berikutnya syaratnya 100% ketiplek sama gitu ya. Itu jangan 100%. Jadi cek dokumen asli keluaran terbaru dari pengumuman baru gitu. LPDP kayak Mbak Tania tadi cerita, dulu tuh kayak sempat 4 batch, terus berubah jadi 1 batch gitu kan. Terus terakhir kemarin berubah dari 2 batch. Beasiswa unggulan dosen Indonesia, itu tadinya LPDP yang cetusin, kemudian dikeluarin, diikutin Ristek Dikti, ya. Terus diikutin Ristek Dikti, tapi minta talangan dananya dari LPDP gitu kan. Terus diambil lagi sama LPDP, akhirnya jadi 1 skema lagi sama LPDP, beasiswa Ristek Dikti terpisah lagi, tahun ini Ristek Dikti nggak ada.
dulu skemanya cuma ini dan kemudian berubah-ubah. Nah, itu teman-teman harus kumpulin informasi berbeda-beda karena setiap tahun beda-beda. Bisa aja syarat TOEFL-nya tahun lalu sekian, tahun ini sekian gitu. Tapi ada general requirements gitu ya, kurang lebih syarat-syaratnya ini gitu, dan itu teman-teman bisa mulai kumpulin jauh-jauh hari karena persiapan beasiswa tuh jarang, cuman 1 bulan terus lolos gitu jarang. Ya, jarang banget gitu. Apalagi kalau S3, wah itu tambah harus jauh-jauh hari karena kita harus siapin rencana riset dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman harus kumpulkan. LPDP sayang sekali tahun ini karena adanya COVID ini yang dibuka baru beasiswa unggulan dunia dan pendidik. Tahun ini ya, pendidik itu dosen dan guru tetap, baru aja buka. Nah, syaratnya aja, itu belum diumumkan. Syaratnya, terbaru tuh syaratnya apa tuh belum diumumkan. Dan belum diumumkan juga kayak universitas di luar negerinya yang boleh diambil apa-apa aja, yang dalam negerinya apa-apa aja, itu belum diumumkan juga. Nah, kalau kemarin sempat ngobrol sama waktu kita di persiapan keberangkatan, kan ngobrol banyak dengan orang LPDP. Dari pimpinannya sendiri bilang bahwa sebenarnya format tahun 2019 itu salah satu format yang mereka tuh udah compact banget dan merasa ini sangat firm dan pengen format yang terakhir itu yang dilanjutkan di 2020, 2021, dan 2022 dan berikutnya. Karena itu udah menerima banyak sekali masukan. Dan jadi sebenarnya optimis aja mungkin 2021 itu kurang lebih sama dengan yang kemarin 2019 lakukan. Yang 2019 lakukan tuh berarti 2 batch ya, kurang lebih bulan-bulan April dan bulan-bulan Agustus. Biasanya dua kali itu. Terus, dan karena itu udah mereka sampaikan bahwa secara timeline, secara pengelolaan, secara apa itu jauh lebih mudah dibanding waktu buka 4 batch gitu. Karena 4 batch tuh bayangkan mereka seleksinya itu high cost banget, itu 4 kali bukaan administrasi, kemudian 4 kali seleksi tes berbasis komputer, 4 kali ini, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau misalnya itu jadi terjadi seperti yang disampaikan oleh dirutnya pada waktu itu, Pak Ronald itu ke kami, 2021 dan 2022 bakal sama, berarti akan ada 2 batch lagi gitu. Dan bagusnya adalah ini masuk karena berdasar masukan oleh banyak pihak, skemanya ada banyak banget. Jadi ada beasiswa santri, ada beasiswa bidik misi, alumni bidik misi, terus ada beasiswa Indonesia Timur, ada beasiswa afirmasi, ada beasiswa unggulan dosen Indonesia, ada beasiswa dokter spesialis, dan itu skemanya banyak banget, dan setiap skema syaratnya, biarpun ada syarat general yang kurang lebih sama, tapi ada syarat-syarat spesifik yang berbeda. Gitu. Ada yang lebih mudah dibanding yang lain, dan lain sebagainya. Nah, ada juga tapi beasiswa reguler. Nah, reguler itu yang bersaing secara umum, nggak pakai skema-skema khusus gitu. Tapi sebenarnya reguler pun kemudian kan akan menjadi segmen tersendiri, jadi khusus sendiri, karena dia punya tujuannya tuh apa sih supaya bisa berperang pada kolam yang ikannya tuh nggak perlu berperan dengan yang tidak sejenis gitu. Jadi carinya biar peperangannya lebih fair gitu. Jadi nggak mungkin kayak misalnya gajah disuruh berantem sama singa, enggak ya, gajah berantemnya sama gajah gitu. Terus rebut-rebutan siapa gajah terbaik gitu misalnya, dan lain sebagainya. Jadi tujuannya seperti itu karena nanti kita balik lagi ke visi misinya LPDP dan kenapa it doesn't happen in Fulbright atau Stevenings gitu, dan kenapa juga misalnya Australian Award itu has a different achievement gitu, different purpose gitu dibanding LPDP. Oke. Next, susun CV dan personal statement yang sesuai dengan beasiswa yang dituju. Jadi kalau LPDP tuh carinya personal statement-nya kayak gimana sih, CV-nya yang harus kayak gimana sih, Stevening tuh harus kayak gimana. Nah, jangan send one to all gitu. Jadi kayak mentang-mentang semua beasiswa, semua CV atau personal statement-nya disamain gitu. Karena yang dicari tuh beda gitu. Jadi jalan ninjamu, kalau misalnya kamu nggak lolos LPDP, mungkin jalan ninjamu tuh kamu, orang kayak kamu tuh yang dibutuhkan oleh beasiswa lain gitu. Jalan ninjamu tuh nggak LPDP, jalan ninjamu lain gitu. Dan itu ditolak oleh satu beasiswa itu bukan suatu hal yang kayak kegagalan besar gitu, enggak, sama sekali enggak gitu ya. Terus ya itu karena kamu nggak cocok aja, bukan jodohmu kayak gitu ya gitu. Terus kumpulin rekomendasi dari orang yang tepat. This is a really important thing. Teman-teman tuh kayak orang terkeren yang teman-teman kenal gitu ya, dalam akademis atau dalam research atau dalam bekerjaan tuh siapa sih gitu. This is really important karena dulu saya sama teman saya sama-sama daftar di USIT untuk bidang ini. Teman saya ditolak, saya enggak waktu itu. Saya baca email dari salah satu profesor yang memberi rekomendasi dari saya.
itu yang kerja sama di project saya tuh udah dengan saya dalam project, dan dia bilang bahwa di statementnya tuh dibilang gini bahwa dia sudah supervise, kan dia udah emeritus ya, sudah pensiun, dia bilang dia sudah supervise banyak sekali mahasiswa, dan seandainya dia masih jalan, dia bersedia, dia tuh pengen banget supervise saya, dan saya tuh ada di top 5% mahasiswa yang pernah dia temui, dia bilang gitu. Jadi ini very important, very important students, dia bilang kayak gitu ke kampusnya. Jadi supervisor saya yang orang Australia, bukan supervisor, yang memberi rekomendasi saya itu salah satunya orang Australia yang kerja project dengan saya, itu statementnya sampai seperti itu gitu, dan penuturan dari orang hadirnya itu matters gitu. Nah yang kedua waktu itu yang kasih rekomendasi saya itu adalah pembimbing dosen saya dari zaman saya S1 sampai S2 gitu ya, yang kita sering kerja bareng dan lain sebagainya, dan dia tuh namanya tuh di akademisi itu ketika dicari itu namanya tuh cukup reputable gitu. Dia alumni Fulbright, dia banyak bilateral project, dan dia reputasinya bagus gitu. Kalau misalnya teman-teman nggak ada yang seperti itu, carilah yang kayak ketika orang baca jabatannya atau baca dia ini siapa di hidup teman-teman gitu, itu bisa betul-betul meyakinkan pemberi beasiswa bahwa ini rekomendasi keluar nggak dari sembarang orang, ini rekomendasi keluar dari orang yang benar-benar reputable di bidangnya dan reputable dan memahami teman-teman. Dan ini penting, makanya jangan sampai tinggalkan track record yang buruk gitu di pengalaman masa lalu teman-teman gitu dalam bekerja ya, bukan dalam personal life ya. Ya, personal life they don't care gitu. Teman-teman pernah pacaran sama siapa itu nggak peduli gitu ya. Jadi itu sudah penting gitu. Kemudian ini yang membuat saya bertahan ya dalam mengarungi jurang pencarian beasiswa PhD gitu ya. Itu adalah support system. Nah, ini bagus ini kayak sekarang ada kegiatan seperti ini, terus ada teman-teman komunitas English ya, Go English ini kumpul bareng dan melakukan kayak ini, is a part of support system loh. Terus nanti teman-teman bisa kenalan, terus ngobrol, terus cari yang sama-sama bisa berjuang bareng-bareng, cari beasiswa dan lain sebagainya. Bisa kasih masukan satu sama lain. Juga cari senior-senior yang udah duluan pernah dapat beasiswa, terus Mbak, boleh nggak aku di-review nih personal statement-nya? Mbak, boleh nggak aku dikasih tips nanti wawancaranya gimana-gimana nih kurang lebih? Mbak, boleh nggak aku di-review kurikulum vitae-nya? Mbak, boleh kasih tips dong. Nah, itu kalau saya pribadi, saya cuma remahan-rempeyek gitu. Tapi karena saya dikelilingi oleh orang-orang baik yang luar biasa, dan itu bantu saya banyak gitu. Mereka membantu saya sampai saya bisa terus achieve gitu. Nah, teman-teman juga harus cari gitu. Dan selain itu cari pengalaman. Percaya nggak, saya pernah daftar iseng banget ini. Iseng banget tuh daftar beasiswa ke Hungaria. Sampai profesornya yang waktu di Australia itu kontak saya mintain rekomendasi, dia ketawa-ketawa. Kamu nggak daftar lagi tuh beasiswa kemana? Psikoleskavia lah, apalah, dia sampai bercanda-bercanda kayak gitu. Jadi itu iseng banget, kayak pengumuman, saya baru tahu hari ini saya daftar. Asal aja kumpul-kumpul berkas gitu. Terus dapat pengumumannya jelas apa? Jelas ditolak lah. Ya. Dan itu jadi pengalaman gitu, just ketawa-ketawa, weh ditolak men, jadi beasiswa Hungaria gitu. Nggak apa-apa, karena terus saya kayak, senior saya bilang, nggak apa-apa, itu pengalaman kamu apply beasiswa. Kamu tahu rasanya apply beasiswa, rasanya ditolak, rasanya kumpul berkas-berkas. At least you have prepared yourself before your real target gitu. Saya pernah daftar beasiswa Ristek Dikti, padahal waktu itu LOA saya tuh masih conditional dari USIT-nya. Masih conditional, belum unconditional. Sampai tahap interview, lolos 100 orang dipanggil di Jogja waktu itu untuk interview. Tapi habis itu nggak lolos setelah wawancara. Ketawa-ketawa interviewernya, ketawa-ketawa. Itu padahal saya tengah-tengah di Philippines. Saya galau banget, aduh pulang apa enggak gitu. Saya tengah-tengah di Philippines, saya pulang, wawancara sehari, nginep 2 malam di Jogja, balik lagi saya ke Philippines. Itu ongkosnya mungkin saya, tabungan saya udah habis tuh cari beasiswa aja kerjaannya. Nah, ditolak. Terus saya udah ditolaknya tuh tengah-tengah ngisi acara ini sharing bahasa Inggris gitu. Aduh, teman saya lemes banget ini. Teman saya, ke senior saya ya. Senior saya lolos ke Perancis dengan beasiswa itu, senior saya jauh. Saya aduh gitu kan. Terus salah satu senior saya telepon. Ya nggak apa-apa, at least kamu dapat pengalaman interviewnya. Kamu dapat experience itunya gitu. Yang saya keselin waktu itu, kenapa kalau alasannya LOE saya masih
conditional kok saya diterima sampai wawancara, jadi saya harus keluar duit dari Philippines ke Jogja terus balik lagi ke Philippines. Tapi kata teman saya, maksudnya nggak apa-apa diketawain, halah biasa itu ditolak kayak gitu. At least kamu tuh ada pengalaman wawancara gitu. Waktu itu bahkan interviewernya saya bilang, kamu tuh daftar LPDP kamu, kata dia gitu. Yang daftarlah saya di LPDP. Jadi kalau teman-teman ditolak, beasiswa ini, beasiswa itu nggak masalah. Daftar lagi aja beasiswa. Ingat bahwa ini kayak gini nih rasanya di interview beasiswa gitu-gitu, S3 kayak gini gitu. Oke, nah kalau LPDP itu gimana sih? Nah, ini kayaknya nih slide terakhir saya deh. Penerima beasiswa seperti apa sih yang dicari oleh LPDP? Nah, pertama, teman-teman kenali baik-baik visinya LPDP ya. Menjadi lembaga pengelola dana terbaik di tingkat. Jadi ini namanya sebenarnya bukan beasiswa LPDP ya, tapi beasiswa pendidikan Indonesia. Yang kasih itu LPDP gitu. Lewat LPDP. Dananya itu dana abadi, jadi jangan khawatir. Sebenarnya jadi kayak negara ini punya invest di bank-bank tertentu yang bunganya itu cukup untuk menghidupi kita semua. Nah, jadi jangan khawatir. Nah, terus menjadi lembaga pengelola dana yang terbaik di tingkat regional untuk mempersiapkan pemimpin masa coba garis bawahi di sini, mempersiapkan pemimpin masa depan serta mendorong inovasi bagi Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Jadi, yang dicari ya pasti yang ke depan tuh mencari bisa kasih impact apa buat bangsa dan negara. Impact tuh nggak harus yang huge banget, like you coming back home and then become a ministry or something, or you build kind of foundation apa, dan nggak. Impact tuh nggak harus sebesar itu. Impact tuh bisa aja teman-teman bikin aplikasi pendidikan yang bermanfaat, yang lebih bermanfaat untuk sekolah dasar, untuk TK bahkan impact kecil, bisa bikin inovasi kecil dalam hal-hal yang sifatnya technical science. Nah, makanya di setiap tahun itu ada bidang prioritas yang dicantumkan di LPDP. Zaman saya tuh pertanian, terus apa. Nah, teman-teman perhatikan di situ. Jadi kalau kepilih itu siapa tahu bidang prioritas yang teman-teman ambil tuh bukan bidang prioritas LPDP pada waktu itu gitu. Dan lain sebagainya. Saya udah waktunya kah? Udah, saya nggak ada message keluar di sini. Oke. Nah, tipsnya, 1, pelajari skema-skema yang diambil, lewat apa, beasiswa afirmasi itu syaratnya apa, ininya apa-apa. Kemudian, kumpulin syarat-syarat semaksimal mungkin. Karena gini, dari kemarin tuh, kalau nggak salah, total pendaftar 17.000 atau berapa gitu yang diterima cuma sedikit banget dibanding dengan jumlah pendaftar tuh jauh sedikit banget. Padahal sebenarnya slotnya banyak. Tapi biarpun slotnya banyak, bukan berarti semua diterima untuk memenuhi slot. Tetap mereka ada minimum standar. Jadi kalau merasa bahwa ini syarat-syaratnya udah memenuhi gitu, jangan salah. Yang lebih memenuhi dari itu banyak. Jadi jangan sentuh syarat minimal. Jadi kalau ini syarat minimal segini, teman-teman harus ada di sini gitu. Ya, untuk ada ruang-ruang itu. Bentar, ini baterai laptop saya habis. Terus habis itu ini teman-teman harus aware terhadap isu-isu nasional. Ini penting. Isu-isu nasional yang terkini, yang zaman dulu, dari zaman sejarah dulu dari zaman kemerdekaan sampai sekarang, itu teman-teman harus aware dan tahu terhadap isu-isu nasional. Karena kalau ini salah satu kayak mereka nilai seberapa cinta sih lo sama bangsa negara lo. Kalau misalnya lo cinta, lo harus tahu dong tentang bangsa lo kayak gitu. Nah, terus harus rajin-rajin latihan soal-soal tes dan wawancara. Terus yang terakhir ini penting banget, itu ada dicari adalah calon tadi, orang-orang yang mungkin kira-kira punya dampak buat bangsa dan negara gitu. Kayak lu udah bikin apa dan lu bakal bikin apa kayak gitu. Nah, teman-teman udah sejauh ini udah ngapain aja dan atau ya kira-kira mau ngapain aja sih pas pulang gitu. Nah, ini balik lagi ke poin terakhir, punya rencana setelah balik Indonesia. Karena salah satu kewajibannya sekarang balik Indonesia 2N plus 1. Jadi kalau misalnya ini ada kasus, semua disuratin. Karena mungkin pulangnya belum 2N plus 1 gitu. Jadi 2N plus 1 harus stay di Indonesia dulu, baru kecuali ada studi lanjut ya. Nah, baru bisa teman-teman jadi warga negara lain atau kerja di negara lain. Oke. Nah, ini tahapan umumnya. Teman-teman ada seleksi administrasi, terus yang kedua ada seleksi berbasis komputer. Seleksi berbasis komputer itu ada tiga jenis tes. Yang pertama tuh tes potensi akademik yang kayak tes CPNS itu. Terus ada tes kepribadian, itu masih ada. Yang ketiga itu essay on the spot. Jadi ada isu, tahu-tahu pop up di depan
teman-teman, terus teman-teman harus nulis esai tentang itu, pendapat teman-teman tentang itu. Itu on the spot. Kalau keluar negeri harus pakai bahasa Inggris. Nah, yang terakhir wawancara itu ada 2, yang satu wawasan akademik, yang satu wawasan kebangsaan. Bukan wawasan, sorry. Kesiapan akademik, jadi rencana studi, terus lain-lain sebagainya yang terkait dengan hal-hal akademis, yang kedua wawasan kebangsaan. Oke. Itu aja dari saya, kepanjangan kan? Makasih Mbak Linda. Oke, sama-sama. Kali sharing-sharing tips and triknya juga makasih ya Mbak. Baru baca chatnya. Selanjutnya kita beralih ke pemateri yang terakhir, yaitu Mbak Ira Sulfina, SPDI. Mbak Ira ini pernah menempuh pendidikan di UIN Araniri, Banda Aceh, S1 Pendidikan Bahasa Inggris 2009 sampai 2013. Lalu The University of Adelaide, Master of Education 2019 sampai sekarang. Bahkan sekarang masih di Australia ya Mbak ya? Iya, terus juga beberapa prestasi yang pernah diraih yaitu beasiswa prestasi S1 LPSDM Aceh 2009 sampai 2013, English Teacher Training Camp SWORD 2 Februari 2018, dan Australia Award Scholarship 2019 sampai 2021. Oke, untuk selanjutnya kepada Mbak Ira dipersilakan. Assalamualaikum semuanya, selamat malam. Waalaikumsalam Mbak. Oh, di Indo masih sore ya? Sore. Iya nih. Oke, saya Ira Sulfina. Saat ini saya sedang mengambil Master of Education di University of Adelaide. Jadi ini tahun kedua saya, sudah mulai semester 3 ya. Dan saya mengambil research. Maksudnya tadi Mbak yang pertama nanya ya, research itu maksudnya ya bedanya apa? Tapi kalau di Uni Adelaide ini, kalau kita ngambil Master of Education, itu kita bisa milih spesialisasi yang kita mau. Jadi di tahun kedua, itu kita bisa milih dan harus milih spesialisasi yang kita mau. Ada leadership, ada well-being. Saya milih research, karena kalau research itu kita ada disertasi. Jadi kalau misalnya nanti mau lanjut ke PhD itu bisa, karena kita pakai disertasi walaupun kita master by coursework. Oke. Jadi banyak yang nanya ke saya, gimana sih dapat beasiswa ke Australia? Saya itu pengalaman organisasinya nggak banyak, katanya gitu nanya ke saya. Atau saya ini belum pernah dapat penghargaan yang gimana-gimana gitu. Asal teman-teman tahu, saya juga tidak terlalu aktif di organisasi. Saya itu orangnya introvert. Jadi kalau ngomong di depan umum, ini aja saya nervous sebenarnya. Jadi saya juga tidak punya banyak pengalaman organisasi sebenarnya. Dan kalau dibilang penghargaan ini, penghargaan itu, ini adalah kali pertama saya ke luar negeri. Jadi kok bisa saya bisa dapat beasiswa AS gitu? Oke, saya akan share sekarang. Makanya. Oke, next. Jadi, hari ini saya akan ngebahas tentang apa itu AAS, terus proses pendaftarannya seperti apa, terus preparation-nya apa aja yang harus dilakukan. Oke, jadi yang pertama, next, Mbak. Oke, apa itu Australia Award Scholarship? Mungkin udah banyak di antara teman-teman yang pernah dengar ya. Jadi, Australia Award Scholarship itu, next Mbak, dia itu mencari next leaders of development. Jadi, itu adalah kerjasama antara pemerintah Australia dengan pemerintah Indonesia. Dan beasiswa itu adalah dari pemerintah Australia. Jadi memang kita harus bersekolah di Australia karena itu dari pemerintah Australia. Dan dia mengcover semua biaya dari pertama kita berangkat, bahkan kita dikasih training sebelum berangkat, diuruskan LOE-nya, jadi tidak perlu berpikir atau susah-susah tentang LOE karena mereka akan mencarikan LOE-nya untuk kita. Sampai ke biaya kita di sini semua ditanggung oleh Australia Award Scholarship. Kemudian,
Australia Award Scholarship ini untuk Master dan PhD, jadi S2 dengan S3 ya. Jadi kalau yang teman-teman yang masih SMA, itu sabar dulu, S1 belum ada. Kemudian, AS ini sangat dianjurkan untuk perempuan. Kemudian, orang dengan disability, misalnya yang punya seperti misalnya kayak gangguan pendengaran gitu, kemudian orang yang pakai wheelchair dan disabilitas lainnya, itu sangat dianjurkan untuk mendaftar. Kemudian AS ini juga diperuntukkan, ya, dianjurkan banget untuk applicants yang datang dari GFA atau Geographic Focus Area. Jadi Geographic Focus Areas ini masuk Aceh, Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan beberapa provinsi lainnya. Tetapi ada kemungkinan dia akan berubah setiap tahunnya. Nah, untuk lebih mengetahui apa itu Australia Awards, kemudian apa-apa aja persyaratan segala macam, kalian bisa klik di link berikut. Jadi karena ini sesinya sangat singkat, jadi saya nggak mungkin jelasin semua, tapi saya sediakan link di sini, jadi teman-teman semua bisa coba lihat nanti. Jadi terkait dengan proses pendaftaran Australia Awards ini menurut saya tidak terlalu rumit. Dalam arti ini tidak banyak syarat, tidak banyak tahapnya. Jadi yang pertama itu kita melengkapi persyaratannya. Jadi persyaratannya bisa dilihat di link yang tadi. Kemudian kita mengisi application forms, mengisi formulir. Jadi di sini ada S-nya ya, itu artinya application forms-nya lebih dari satu. Jadi yang pertama application forms-nya itu kita harus bikin akun, kemudian kita ngisi semuanya. Kemudian ada satu additional application form, ada aplikasi pendaftaran tambahan. Nah jadi itu terkait administrasi lah, kita lengkapi semua. Kemudian akan ada pengumuman yang masuk shortlist atau yang lulus administrasi. Itu biasanya dari 5.000 sampai 6.000 pelamar yang sekitar 500. Kemudian itu akan diinterview dan akan tes IELTS. Jadi tes IELTS ini buat apa? Tes IELTS ini untuk menentukan tingkat level bahasa Inggris Anda. Jadi nanti kita akan diberikan training sesuai dengan hasil tes IELTS tersebut. Jadi dari 500 applicants tadi kita akan dikurangi setengahnya. Jadi totalnya dari 6.000-an pelamar itu yang diambil hanya 250 applicants untuk S2 dan S3. Ikut interview dan IELTS test ini kita akan dapat pengumuman akhir. Jadi hanya ada 2 tahap ya kalau dibilang, tahap administrasi, tapi di situ sangat ketat karena di situ memang disaring langsung habis-habisan. Jadi sangat hati-hati ketika mengisi form pendaftarannya dan saat menulis esai itu harus sangat hati-hati dan harus benar teliti. Setelah pengumuman akhir nanti kita akan ada PDT atau Pre-Departure Training sebelum ke Australia. Jadi kita sebelum ke Australia akan diberikan training yang berupa tes persiapan kita untuk mengikuti IELTS, untuk mendapatkan LOE, dan untuk persiapan akademis kita untuk mengikuti kuliah di Australia nanti. Jadi selanjutnya, kalau dibilang tentang persiapan, menurut saya itu kepada 4 pertanyaan yang di esai. Selain menyiapkan berkas-berkas yang tadi disebutkan ya, yang di administrasi itu, teman-teman harus fokus banget di pertanyaan-pertanyaan di esai, di aplikasi AS tersebut. Karena itu nggak bisa bikinnya semalam atau 2 malam. Tapi harus benar-benar dipikirkan. Ya, kita menunjukkan diri kita itu seperti apa, potensi kita seperti apa, dan nanti penilai beasiswa itu akan melihat kita di esai kita itu. Jadi pertanyaan yang pertama itu
Why did you choose your proposed course and institution? Kenapa kamu mengambil jurusan dan universitas yang kita tulis di situ, di aplikasi itu? Nah, di sini teman-teman harus fokus kepada masalah yang ada di tempat kerjanya teman-teman. Jadi kalau AS ini mereka memang cari yang nantinya bisa berkontribusi ya. Jadi kita harus punya pengalaman kerja juga. Tapi jangan panik buat yang masih mungkin kuliah semester akhir. Bukan berarti kalian tidak bisa apply. Banyak banget fresh graduate baru lulus S1 bisa langsung dapat beasiswa S2 Australia Awards. Itu karena selama kuliah S1 kan pasti punya pengalaman kerja sambilan, volunteer, atau misalnya ada hal yang kalian tekuni selain kalian kuliah, yang ketika kalian hitung-hitung itu ada sekitar 2 tahun. Jadi kerja itu tidak mesti harus pakai seragam, dapat gaji banyak, enggak. Jadi kerja sambilan sambil kalian kuliah, atau kalian volunteer sambil kalian kuliah itu juga bisa. Jadi kalian harus lihat problem di lingkungan kerja kalian atau di lingkungan sekitar kalian. Makanya kalian butuh beasiswa ini untuk memberikan kontribusi untuk menyelesaikan problem atau permasalahan di lingkungan kalian tersebut. Jadi, kemudian pertanyaan yang kedua itu tentang bagaimana sih beasiswa S2 ini nanti akan berkontribusi untuk kamu. Karena ini sangat tricky ya pertanyaan ini, karena banyak banget orang yang nggak lulus Australia Awards itu bukan karena kurang hebat, tapi terlalu hebat. Dalam artian dia itu sudah punya banyak sekali pengalaman training kemana-mana. Dia mungkin sudah pernah S2 sebelumnya. Jadi ketika dia menjawab pertanyaan ini, dia tidak cukup kuat memberikan argumen kalau dia butuh beasiswa ini. Kenapa? Karena dia sudah punya banyak sekali training yang sudah ada. Jadi ini benar-benar teman-teman harus fokus melihat future plan-nya itu seperti apa. Teman-teman butuh beasiswa ini karena apa. Jadi memang akan digunakan untuk hal apa ke depannya. Yang ketiga itu, apa kontribusi teman-teman dalam kerjaan atau di lingkungan sekitar teman itu, ketika teman-teman memberikan kontribusi atau memberikan solusi atas permasalahan di lingkungan kerja misalnya, itu nggak perlu terlalu rumit ya. Bisa jadi kayak pengalaman saya misalnya, saya kan ngajar nih, saya guru bahasa Inggris, jadi saya bisa kasih itu, saya nulis tentang pengalaman saya, gimana saya address the issue tentang permasalahan atau hambatan ketika saya mengajar di suatu sekolah misalnya. Kemudian terakhir adalah bagaimana kita akan menggunakan skill kita nanti yang kita dapatin di Australia ke depannya di Indonesia, bagaimana kontribusi kita. Itu jadi lebih kepada future plan sih. Dan kita juga harus sebutkan apakah kira-kira ada hambatan. Nanti tentang essay saya akan kasih linknya gimana teman-teman bisa belajar buat essay ya. Oke, next. Jadi kalau dibilang persiapan selanjutnya, kenapa sih kayak saya nih, saya nggak punya penghargaan yang terlalu banyak gitu, dan maksudnya tidak terlalu aktif di organisasi, itu bisa dapat Australia Awards. Ini ada yang nanya ya, oke. Karena akan kita jawab nanti. Itu ada scholarship, jadi dia itu mencari sesuatu yang beda. Lalu kalau kamu udah hebat, ngapain kamu gitu? Kami kasih basic ini biar kamu bisa mengasah si kamu. Kalau kamu udah hebat, ngapain kami sekolah lagi, misalnya gitu. Jadi untuk menyiapkan diri kita biar kita bisa dapat beasiswa ini, sebelumnya saya mau cerita sedikit ya.
Ini juga saya dapat beasiswanya nggak langsung sekali apply, dapat enggak. Semuanya perlu kerja keras. Saya sudah apply beasiswa banyak banget, udah berkali-kali. Jadi kayak Mbak Linda bilang tadi, kalau kamu gagal satu beasiswa, ya jangan patah semangat. Itu bukan jodoh kamu berarti. Coba lagi, berarti ada beasiswa lain yang cocok buat kamu. Atau persiapan yang pertama itu, untuk apply AAS, itu kamu harus benar-benar tahu potensial kamu. So, know your potential. Karena banyak banget, termasuk saya sendiri, saya orangnya nggak pedean. Jadi di awal itu banyak banget orang yang nggak apply beasiswa, berhenti berjuang, hanya karena mikir, saya tuh nggak punya sesuatu yang hebat. Saya tuh nggak kayak teman-teman saya, dapat penghargaan ini itu. Saya itu tidak wah seperti teman-teman saya. Tidak bisa seperti itu. Karena semua orang terlahir istimewa, setiap orang punya potensi yang berbeda. Jadi, tugas kita harus mencari potensi dalam diri kita. Jadi, temukan sesuatu dalam diri kamu yang berbeda dengan yang lain. Karena yang AAS, kayak tadi saya bilang ya, banyak banget kan aplikannya ribuan gitu. Yang mereka cari adalah aplikasi yang unik, yang berbeda dari aplikasi yang lain. Jadi kalau saya bisa share pengalaman saya ketika apply AAS ini, awalnya saya bingung juga, apa sih yang harus saya tulis yang bisa membuat mereka tertarik gitu untuk baca. Karena kalau misalnya nggak menarik, kayak dibaca. Jadi apa sih yang bisa bikin mereka tertarik gitu? Terus saya mikir dan saya sharing gitu kan, saya nanya-nanya ke senior gitu, ke teman-teman yang sudah dapat beasiswa duluan. Jadi saya dapat masukan, kita harus tahu dulu, kita passionnya di mana. Terus saya ingat, ada ya satu yang membedakan saya dari teman-teman saya yang lain. Walaupun saya nggak aktif di organisasi, saya orangnya nggak juga yang terlalu gimana ya. Tapi saya itu mengajar. Dari kelas 6 SD saya udah mengajar. Jadi konsistensi saya di mengajar ini yang buat saya berbeda dari aplikasi. Sudah mengajar di banyak sekolah, kemudian saya memang sangat konsisten dengan mengajar. Kemudian persiapan yang lain adalah kamu harus men-set future plan kamu. Jadi kamu harus kasih tahu kontribusi kamu ke depannya mau gimana. Jadi future plan itu nggak usah muluk-muluk kayak kita, saya mau membangun itu muluk-muluk, tapi yang doable. Jadi hal yang sederhana, tapi itu pasti bisa kamu lakukan ke depannya. Kemudian kamu bisa mencari jurusan yang sesuai dengan kamu berdasarkan pengalaman kamu dan berdasarkan potensi kamu. Kemudian yang trik selanjutnya adalah latihan nulis esai, TOEFL atau IELTS. Jadi karena waktunya udah jadi kita langsung ke slide terakhir. Next. Oke, jadi saya sertakan informasi-informasi yang bisa kalian akses sendiri. Kalau untuk persyaratan, kalian bisa lihat di qualification ini. Kemudian form pendaftarannya ada di sini. Kemudian ada application form tambahan, tapi itu nggak bisa diakses sebelum application-nya buka. Itu sekitar bulan Februari. Kemudian kalau mau milih jurusan sama course itu bisa ada link di sini. Yang klik course itu yang mungkin belum apply beasiswa kemana-mana, itu bisa mulai belajar. Itu di link yang saya sertakan di sini. Itu punya Budi Waluyo, orang Indonesia, membantu banget bagi pemula untuk nulis esai. Kemudian kalian juga bisa latihan esai IELTS sendiri di link yang disebutkan ini. Jadi sekian dari saya, teman-teman. Intinya jangan patah semangat, harus percaya pada potensi sendiri. Setiap orang terlahir istimewa dan kamu punya potensi sendiri yang berbeda dengan orang yang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ira. Sama-sama. Oke teman-teman, itulah tadi penyampaian dari ketiga pemateri. Sekarang saya akan
membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di room chat. Ini ada dari Sari Astuti pertanyaan kepada Mbak Tania. Ini ada 2 yang bertanya kepada Mbak Tania, Sari dan Abdul Halim. Pertanyaannya terkait beasiswa Chevening, apakah ketika membuat aplikasi kita perlu sudah diterima di salah satu kampus di UK? Terus untuk beasiswa Chevening mengcover exchange program nggak Kak Tania? Terima kasih. Terus ini juga ada ini kayaknya untuk semua pemateri. Kalau untuk info terbaru beasiswa ngeceknya dari platform apa saja dan akunnya apa? Terima kasih. Terus apakah research kita ketika S1 juga menjadi salah satu pertimbangan bagi pemberi beasiswa apa harus pernah dipublish di jurnal internasional? Terus yang terakhir ada buat Mbak Ira. Kak Ira belajar IELTS di mana? Dananya berapa dan nilai IELTS yang dibutuhkan untuk apply di AAS? Oke, itu ya teman-teman pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab dari Mbak Tania dulu. Ya, terima kasih banyak Mbak Via. Mungkin aku jawab pertanyaan pertama dulu ya mengenai apakah kalau udah daftar Chevening, apakah ketika kita daftar Chevening udah harus ada LOA. Jadi nggak kayak gitu, karena kalau dari Chevening, pertama kali pada saat pembukaan, bulan September sampai November itu pembukaan, mungkin aku, sebentar aku share ini sedikit ya. Ini ada timeline-nya, ya. Jadi ketika pembukaan di tanggal 3 September sampai 3 November ini, itu benar-benar kita cuma isi esai. Esainya yang mana? Esainya tuh yang ini, 4 esai ini aja gitu. Dan juga kita kasih tahu bahwa oke, kita udah kerja 2.800 jam kayak gitu. Tapi untuk LOA itu masih nanti. LOA itu akan deadline-nya itu setiap tahunnya ya, itu tanggal 15 Juli. Jadi 15 Juli LOA deadline, karena Chevening itu nunggu dulu kita udah keterima atau belum untuk Chevening-nya gitu. Jadi karena pengumuman Chevening itu kan kurang lebih di early June, awal-awal Juni itu pengumuman Chevening. Nah, kita dikasih waktu 1 bulan untuk nge-submit LOA. Sama seperti dengan LPDP ya, kalau nggak salah tadi ada 3. Di awal itu Chevening juga selain esai, dia cuma minta aja kasih tahu kita mau apply 3 universitas apa, tapi nggak minta LOA-nya gitu. Jadi nanti ketika sebelum 15 Juli itu kita sudah harus mensubmit salah satu LOA dari universitas yang 3 ini yang kita pilih di awal gitu. Nah, oh ya, ini aku juga lupa bilang tadi. Jadi yang spesial dari Chevening adalah mulai tahun ini sampai tahun-tahun berikutnya itu Chevening tidak mengharuskan kita untuk masukin IELTS. Jadi udah nggak ada syarat IELTS sama sekali oleh Chevening. Cuman memang kita masih butuh syarat IELTS untuk mendaftar ke kampus gitu. Tapi kalau dari Chevening sendiri udah nggak ada tes IELTS. Mulai tahun ini sampai tahun-tahun seterusnya gitu. Itu yang mungkin sangat membedakan ya. Terus kemudian pertanyaan kedua mengenai exchange program. Nah, kalau dari Chevening sendiri itu kita nggak ada kita nggak ada alokasi dana khusus untuk exchange program. Exchange program dalam artian apakah short term gitu atau gimana nih? Kalau pertama ya aku mungkin jawabnya kalau misalnya exchange program dari Indonesia ke luar ya, misalnya kayak 1 tahun atau summer school atau apa gitu, itu nggak ada. Karena Chevening emang khusus untuk master, nggak ada, S3 juga nggak ada. Jadi benar-benar khusus untuk master gitu, itu Chevening. Nah, tapi kalau misalnya kayak program-program exposure pada saat kita di UK, itu di-provide sama Chevening. Jadi karena ada banyak banget Cheveners dari banyak negara di UK yang tersebar di berbagai kota di UK. Jadi emang Chevening itu akan mengadakan berbagai macam acara. Jadi memang Chevening dari awal dia udah bilang dia nggak pengen kita cuman belajar di UK. Dia emang pengen kita jalan-jalan, update Instagram yang seru-seru kayak gitu, itu malah dia senang kayak gitu. Karena dia pengen kita nge-explore UK culture. Jadi memang ada acara-acara yang dibikin khusus oleh Chevening, misalnya acara visit museum di London kayak gitu. Nah, itu nanti teman-teman yang di luar London bisa daftar kayak gitu untuk datang
ikutan sama acaranya. Mostly acaranya gratis kayak gitu. Kalaupun bayar paling cuma 10 pound kayak gitu. Terus pada tahap awal kayak tadi misalnya aku bilang ada welcoming event, itu jadi ada 2 event ya, yang dimana kita benar-benar ketemu sama teman-teman Chevening dari satu dunia. Di welcoming event sama closing event. Jadi closing itu sebelum kita pulang gitu. Kalau welcoming event itu memang dibayar, dikasih duit. Untuk teman-teman yang di luar London, karena acaranya di London itu dikasih duit untuk datang ke London untuk ikut acara welcoming event. Begitu juga dengan yang di akhir ini gitu. Tapi kalau misalnya lagi exchange program kayak misalnya student exchange dari universitas, kita sekarang lagi S1, terus mau ke UK untuk exchange, nggak ada gitu. Karena emang khusus untuk master begitu. Mungkin itu dulu dari saya ya. Kalau ada pertanyaan lain lagi silahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Tania. Terus pertanyaan yang selanjutnya itu kayaknya ditujukan untuk semua ya, dari Zahra sama Nailis. Apakah info terbaru beasiswa, info terbaru beasiswa ngeceknya dari platform apa saja dan akunnya apa, terus apakah research kita ketika S1 juga menjadi salah satu pertimbangan bagi pemberi beasiswa? Mungkin ada yang mau menjawab, mungkin Mbak Linda atau Mbak Tania lagi atau Mbak Ira? Kalau untuk KHS, saya ada sertakan linknya di slide-nya ya, nanti mungkin bisa dilihat. Jadi, kalau hubungannya dengan riset S1, bisa aja kalian ngambil jurusan yang nggak linear, itu bisa. Jadi nggak terlalu harus nyambung banget sih sama riset kamu S1. Tapi kalau untuk informasinya, kalian stay tune aja di website itu, di link itu sering-sering buka. Oke. Oke Mbak, makasih. Kalau untuk LPDP ini ya, sosial medianya tuh ada juga, website-nya juga ada lpdp. Yang Kemenkeu itu biasa mereka semua berkas-berkas formulir apa itu lengkap ada di situ. Nah, kalau untuk informasi, memang sih kita kalau mau cari info semua beasiswa itu ada juga mailing list, kayak misalnya beasiswa Indo.id, atau kalau pengen ke Australia itu study in Australia misalnya, atau beasiswa Taiwan, atau itu teman-teman harus rajin follow memang kalau males join mailing listnya, karena pasti notifikasi masuk ke email, follow aja sosial medianya mereka, banyak banget gitu. Biasanya mereka sharing-sharing info kayak sosial media, juga ada di forum-forum gitu sih. Kurang lebih sih kayak gitu. Terus kalau riset S1, kalau terpublish Journal International atau enggak, itu berpengaruh atau enggak, saya pikir itu poin plus ya, tapi itu bukan kayak necessary kewajiban, terus kemudian tergantung beasiswanya. Kalau di Australia itu teman saya sempat cerita, dia dapat beasiswa yang RTP itu ya, yang research dari Kementerian Pendidikan yang sana, itu memang yang dicari kayak gitu. Jadi kayak ya secara organisasi apa tuh nggak terlalu penting, yang banyak yang penting adalah prestasi akademis teman-teman. Nah kalau yang dicari kayak gitu tuh bisa jadi bisa jadi nilai bagus banget, jadi pertimbangan gitu. Tapi kalau enggak, mungkin secara general itu kayak jadi poin plus. Jadi kalau itu disertakan baik, tapi itu enggak wajib gitu. Kalau yang tidak, itu bagian dari requirement, kurang lebih kayak gitu sih. Kalau S3 wajib. Gitu. Oke, itu ya teman-teman. Mungkin Mbak Tania ada tambahan, Mbak? Ya, mungkin aku menambahkan sedikit mengenai tadi pernah riset S1-nya gimana gitu. Kalau secara general sama seperti yang tadi udah dibilang sama Mbak Ira dan Mbak Linda, emang secara spesifik Chevening nggak minta harus inline misalnya kayak gitu, atau harus sudah pernah publish di jurnal internasional misalnya kayak gitu. Tapi dari pengalamanku ketika aku daftar, ini yang bikin aku memorable banget sama proses application Fulbright. Jadi aku waktu itu kan juga daftar Chevening dan daftar Fulbright. Pada saat aku wawancara Fulbright, itu kan si pewawancaranya itu pegang application letterku. Nah, di dalam application letterku itu memang aku masukin semua publikasiku. Karena pada saat itu sempat aku kerja sebagai researcher. Jadi memang wajib mempublish weekly articles, kemudian nulis-nulis kayak gitu, riset terus gitu. Dan aku masukin itu semuanya. Dan pada saat
wawancara aku sangat pede dengan wawancara cheveningku. Aku nggak terlalu pede dengan wawancara wawancara Fulbright, sorry. Tapi pada saat wawancara Fulbright yang aku ingat adalah salah satu pewawancara itu menanyakan, ini beneran kamu nulis sebanyak ini gitu? Enggak sebanyak ini, maksudnya ini beneran kamu nulis semua gitu. Terus are they all in English kayak gitu? Terus aku bilang iya, karena emang again aku dari kantor juga memang wajib pakai bahasa Inggris kayak gitu misalnya. Dan alhamdulillah aku keterima, dan yang menurutku yang membuat aku keterima adalah karena ya itu tadi gitu, karena aku udah bilang aku mau jadi dosen, and then I have the the list of research publication kayak gitu, yang mungkin ya again itu inline ya kalau mau jadi dosen, pengalaman riset kayak gitu. Jadi tergantung sih menurutku, tapi secara overall sih nggak ada pengalamanku di Chevening ataupun di Fulbright yang mengharuskan kita untuk ada khusus publikasi kayak gitu. Untuk pertanyaan kedua mengenai update di mana, itu aku sangat menyarankan teman-teman untuk benar-benar searching di browsing secara mendalam di chevening.org. Chevening.org kenapa? Karena informasinya benar-benar semuanya ada di situ. Menurutku nggak ada lagi informasi yang secara sangat mendalam dan mendetail daripada yang ada di website gitu. Bahkan kalau alumni aja kan kayak tadi yang udah dibahas juga, setiap tahun kan ganti terus ya. Jadi mungkin alumni tahun berapa kasih tahu, oh kayak gini-gini, ternyata tahun yang sekarang udah ganti gitu. Jadi benar-benar dicek lagi aja di websitenya. Gitu. Oke, kasih Kak Tania. Sama-sama. Terus ini pertanyaan terakhir dari Abdul Halim untuk Kak Ira Sulfina. Kak Ira belajar IELTS di mana, terus dananya berapa, dan nilai IELTS yang dibutuhkan untuk apply AAS, Kak? Silakan, Kak Ira. Oke, jadi kalau pas di tahap awal itu, kamu nggak harus punya IELTS, TOEFL juga boleh. Jadi, kalau dulu itu, setiap tahun bisa berubah ya, tapi yang sudah-sudah itu, kalau untuk TOEFL itu, AS nggak minta banyak sih, karena mereka menyediakan PDT lagi setelah kita lulus nanti, atau pre-graduate training yang fokus ke persiapan IELTS untuk dapat IOE. Jadi mereka hanya minta 5,5, dan malah untuk daerah-daerah yang GFA itu cuma 5 kalau untuk IELTS. Kalau untuk TOEFL, kalau tidak salah saya, kalau untuk yang umum itu 525 apa 530 gitu. Terus kalau yang GFA bisa diturunkan lagi. Jadi untuk lebih jelasnya bisa lihat di link yang saya sertakan tadi, karena setiap tahun bisa berubah. Mereka tidak minta banyak beasiswa lain saya rasa. Karena nanti akan ada pelatihan lagi untuk IELTS dan untuk akademiknya. Oke, terima kasih Kak Ira. Oke teman-teman, itulah tadi jawaban dari ketiga pemateri kita. Semoga dapat membantu kita dalam menambah wawasan, terutama dalam menambah wawasan sebagai informasi beasiswa. Terus terima kasih kakak-kakak udah sharing-sharing dengan kita. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah berpartisipasi dalam diskusi ini. Tapi sebelum saya tutup acara webinar pada sore hari ini, kita ada sesi foto bersama dulu ya. Nanti sesi fotonya akan difoto atau di screenshot oleh Miss Sari. Oke, Miss Sari silakan. Oh teman-teman jangan lupa open videonya ya. Oke Miss Sari, aba-aba ya Miss. Oke, 1, 2, 3. Oke, makasih semuanya. Baiklah, saya tutup acara webinar pada sore hari ini. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan juga saya sampaikan lagi bahwa webinar yang diadakan oleh English yang bekerja sama dengan Mata Garuda DIY, Socio Education Community, dan komunitas Himawari ini
diadakan setiap hari Sabtu pukul 10.00 sampai 11.30 dan Minggu pukul 16.00 sampai 17.00. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Mbak Nisa, ini udah boleh live kah? Oh, boleh Mbak, boleh Mbak Ya, Linda. soalnya sejam 6 ada rapat lagi. Terima kasih banyak ya Mbak Linda. Ya, terima kasih banyak semua. Makasih Mbak Linda. Makasih Mbak Tania, makasih Mbak Sari, makasih Mbak Nisa. Sampai ketemu lagi. Dadah. Dadah, makasih Mbak. Makasih, makasih. Mbak Dia, Mbak Ira, Misari, aku juga pamit ya. Iya, terima kasih Dadah, Mbak Mbak Tania. Tania. Glad to know you guys. Makasih Kak Mbak Ira, makasih. Makasih Via, makasih Mbak Sari.